cerita tentang legenda si Pahit Lidah. Legenda si Pahit Lidah ini tuh ceritanya terbagi jadi dua versi. Satu itu si Pahit Lidah dengan kesaktiannya. Yang kedua itu si Pahit Lidah bertarung dengan si Mata Empat. Nah, untuk kali ini saya akan menceritakan tentang kesaktian si Pahit Lidah. Nah, mulanya di suatu hari di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran yang bernama Serunting. Serunting ini adalah anak dari putri raksasa, yaitu Putri Tenggang. Suatu hari si Serunting ini meminang seorang gadis yang bernama Siti. Siti hidup dengan adiknya di desa yang bernama Arya Tebing. Mereka pun menikah, si Serunting dengan Siti. Si Serunting mengajak Siti untuk tinggal di istana. Namun si Siti selalu kepikiran dengan adiknya, ya Arya Tebing. Si Siti pun bercerita dengan si Serunting tadi, suaminya, kalau dia itu tidak tega meninggalkan adiknya sendiri di desa. Jadi akhirnya dari hasil dari cerita mereka berdua itu, Serunting mengajak Arya Tebing untuk tinggal di istana. Namun setelah mereka menemui Arya Tebing untuk mengajak mereka tinggal di istana, namun Arya Tebing pun menolak karena dia ingin hidup di desa, hidup bebas, tidak kayak di istana, yaitu kalau di istana kan banyak peraturannya. Terus akhirnya setelah mereka bermusyawarah, mereka bersepakat untuk membagi warisan dari orang tua Siti dan Arya Tebing, itu sebidang kebun. Otomatis ini kan warisannya dari Siti kan, jadi si Serunting pun pasti memilikinya karena dia suaminya kan. Seterusnya mereka membagi dua kebun tersebut. Keesokan harinya mereka berbincang lagi, agar tidak akan terjadi keributan. Mereka pun membagi dua bidang kebun mereka itu dengan patok kayu. Jadi mereka mengambil kayu, si Serunting dan Arya Tebing, dan mereka membuat batas di tengah-tengah kebun. Beberapa hari kemudian, setelah mereka menanam patok kayu, tumbuhlah jamur di patok kayu tersebut. Namun ada kejanggalan di jamur yang tumbuh di kayu tersebut. Jamur yang tumbuh di area kebun Serunting dan Siti ini jamur biasa, namun jamur yang tumbuh di sebelah Arya Tebing, adiknya Siti, ini jamur emas. Dari jamur emas itu pun Arya Tebing memetiknya dan menjualnya. Akhirnya Arya Tebing menjadi kaya raya. Suatu hari, seketika Arya Tebing sedang memetik jamur, datanglah si Serunting. Si Serunting ini merasa iri kepada Arya Tebing karena memiliki jamur emas. Selanjutnya Arya Tebing pun
sedang memetik jamur tersebut, datanglah si serunting ini menemuinya. Kata si serunting, "Hai area tebing, kamu telah membalik kayu patoknya agar jamur emas itu tumbuh di sebelahmu, sedangkan itu harusnya tumbuh di sebelah kebunku." Area tebing pun menjawab, "Kanda, saya tidak pernah membalik patok ini." Si serunting pun marah, itu alasanmu saja. Kalau kamu berani, si serunting pun mengajak si area tebing berkelahi. Kalau kamu berani, lawan aku menantang. Area tebing pun bingung dengan ucapan kakak iparnya. Harus menjawab apa? Dia tidak mungkin melawan kakak iparnya yang sakti mandraguna. Namun di sisi lain, kalau dia menolongnya, dia akan mati. Terus dia menjawab, "Baiklah kakak, baiklah kanda. Tapi aku meminta waktu 2 hari untuk berpikir." Si serunting pun dengan sombongnya berkata, "Oke, saya tunggu 2 hari di padang lalang. Selama 2 hari kamu juga bisa berlatih." Sejak pertemuan itu, si area tebing sulit tidur karena memikirkan itu. Dia tidak mungkin bisa melawan si serunting yang sakti. Akhirnya si serunting pun si area tebing berpikir untuk mencari kelemahan si serunting. Dia pun menanyakan sama ke kakaknya, itu Siti. Pasti Siti tahu apa kelemahan dari suaminya. Akhirnya si area tebing ini diam-diam menemui si kakaknya ini untuk menanyakan kelemahan si serunting. Setelah bertemu kakaknya tidak mau memberitahu. Namun dia juga tidak mau adiknya terbunuh oleh si serunting. Akhirnya kakaknya ini memberi tahu kepada area tebing apa kelemahan si serunting. Akhirnya si Siti pun memberi tahu rahasia kesaktian dari si serunting tadi. Rahasia kesaktian suamiku itu pada rumput ilalang yang bergoyang walaupun tidak ada angin. Jika kamu menombaknya, kekuatannya pun langsung hilang. Area tebing pun menjawab, "Baiklah kakak, tapi kamu harus janji," kata si Siti, "kamu tidak boleh membunuh serunting." "Baiklah kakak." Selanjutnya pada hari yang tiba yang telah ditentukan oleh serunting, mereka pun bertemu di sebuah padang ilalang. Setiba di sana, pertarungan pun dimulai. Si area tebing pun tersungkur, tidak mampu melawan kekuatan si serunting. Akhirnya dia pun menombak ilalang yang sedang bergoyang. Langsung terduduk si serunting, kekuatannya pun hilang. Si serunting pun berpikir, dia merasa kecewa dengan istrinya karena istrinya telah membocorkan rahasia kekuatannya kepada area tebing. Si serunting pun pergi
karena dia merasa kecewa kepada si Siti. Selanjutnya si Serunting tadi pergi ke gunung Siguntang. Setelah tiba di sana, dia pun bertapa. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Hai anak muda, maukah engkau kekuatan gaib? Dijawab oleh si Serunting, saya sangat mau, wahai Sang Hyang Mahameru. Baiklah, tapi ada syarat, yaitu engkau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhmu, kata si Sang Hyang Mahameru. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Serunting pun segera menyanggupi persyaratan itu. Setelah itu ia langsung memulai tapanya. Dengan penuh konsentrasi, lapar, dahaga pun tidak ia rasa. Pikirannya pun kosong. Saking lamanya dia bertapa ini sampai 2 tahun. Sehingga daun rumput itu sudah menutupi semua badannya. Sesuai janji Hyang Mahameru, setelah 2 tahun si Serunting ini bertapa, dia pun membangunkannya. Wahai anak muda, karena engkau telah menepati janjimu dengan baik, maka kini saatnya engkau mendapatkan yang saya janjikan, itu kekuatan gaib. Namun si Serunting bertanya, wahai Sang Hyang Mahameru, apakah kekuatan yang aku miliki ini? Si Hyang Mahameru pun menjawab, kekuatan yang engkau miliki itu adalah apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lisankan itu menjadi kutukan. Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting pun segera pulang ke kampung asalnya. Dalam perjalanan pun dia mencoba untuk mengetes kesaktiannya ini. Apakah benar apa yang diucapkan menjadi kutukan? Ketika di tepi sungai, dia bertemu pohon tebu. Terus dia berkata, jadilah batu, wahai pohon tebu. Seru dia berkata seperti itu. Berkat kesaktian lidahnya, si batang pohon tebu tadi jadi batu. Oleh karena itu dia disebut si pahit lidah. Apa yang diucapkan itu akan menjadi kutukan. Selanjutnya dia melanjutkan perjalanannya di bukit yang gersang dan tandus. Dia kemudian mengucapkan agar bukit yang tandus itu menjadi hutan belantara yang lebat dengan tumbuh-tumbuhan. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Dia bertemu dengan sepasang suami istri yang belum mempunyai anak. Dengan kesaktiannya, dengan sehelai daun, dia bisa mengubah helai daun itu menjadi seorang anak laki-laki. Bukan rumput deh, rambut si istri kakek tadi. Begitu terus Minang berjalan menuju kampungnya. Dendamnya kepada area tebing pun telah hilang. Dia pun selalu berbuat baik. Baiklah, itu versi cerita si pahit lidah. Jika teman-teman punya tentang cerita si pahit lidah dengan versi lain, boleh komen di bawah. Saya juga belum tahu ini yang saya ceritakan apa yang saya ketahui. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Makasih.